sahabat sehat, jumpa kembali dengan podcast Puskesmas Sumberwingin Official. Kali ini saya ditemani seorang ahli gizi Puskesmas Sumberwingin. Siapa beliau? Silakan diperkenalkan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Wahid. Nama saya Ibu Elna Rijanarti, biasa dipanggil dengan Ibu Elna. Jadi saya sebagai ahli gizi di Puskesmas Sumberwingin. Terima kasih. Kali ini kita membahas tentang anemia pada remaja. Pengertian anemia itu sendiri gimana, Bu? Iya, anemia atau biasa disebut dengan kurang darah ya kalau di masyarakat. Nah ini terkadang agak rancu, Pak ya. Ada yang bilang bahwa kurang darah itu dianggapnya sama dengan tekanan darah. Padahal kondisi itu adalah suatu kondisi yang berbeda antara tekanan darah dan kurang darah. Seperti kita tahu bahwa tekanan darah itu yaitu kemampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan anemia sendiri atau kurang darah itu suatu keadaan di mana kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang dari normal. Normalnya sendiri, Bu? Ya, normal untuk HB atau hemoglobin pada putri itu 12 gram persen atau lebih ya. Sedangkan untuk putra sekitar 13 gram persen. Kemudian penyebabnya, Bu, anemia itu apa, Bu? Ya. Penyebab dari anemia ini bermacam-macam ya. Terutama untuk remaja putri biasanya seperti kita tahu setiap bulan menstruasi. Ya, menstruasi, jadi mengeluarkan darah, Pak ya. Ya. Kemudian juga merupakan masa pertumbuhan. Betul. Jadi kebutuhan zat gizinya itu sangat tinggi. Kita tahu bahwa dalam siklus kehidupan manusia itu ada dua pertumbuhan yang tercepat, Pak ya. Yang pertama yaitu pada masa bayi baru lahir sampai usia 2 tahun. Betul. Kemudian yang kedua yang masa remaja ini. Ya. Ya, pada masa remaja ini pertumbuhannya sangat cepat. Untuk itu tidak boleh disia-siakan ya kesehatannya, menjaga status gizinya. Kemudian dari itu kan mestinya ada tanda-tandanya sebelum ke anemia itu sendiri. Iya, tanda-tanda dari anemia itu diantaranya kita bisa melihat dari kelopak mata. Kelopak mata itu biasanya pucat ya. Kemudian dari bibir juga, kemudian dari kuku ya, itu terlihat pucat. Terus tanda-tanda yang lain biasanya letih, kelihatan letih, lemah, lesu, ya, lalai atau sering lupa. Kemudian kalau terjadi anemia itu sendiri tentunya ada dampak terhadap orang yang anemia itu. Apa dampak-dampaknya itu? Iya, dampak dari seseorang yang sudah anemia atau kurang darah itu tentunya menurunnya daya tahan tubuh, ya, menurunnya aktivitas tubuh. Ya. Jadi dia walaupun dia aktivitasnya tidak terlalu berat, dia udah merasa capek. Berarti itu pintu gerbang untuk penyakit bisa masuk ya? Iya, bisa sekali. Terus yang paling penting lagi yaitu menurunnya kecerdasan, prestasi belajar, di mana otak kita cara berpikirnya akan menurun. Lemah juga ya. Karena itu tadi, karena fungsi dari hemoglobin tadi yang mengalir ke otak itu berkurang. Gitu. Kemudian akibat lebih lanjut, Bu, dari yang kita bicarakan tadi, kalau parah gitu mungkin ya, Bu ya. Iya. Bisa sampai jatuh sakit atau bagaimana gitu, Bu? Iya, benar Pak. Jadi akibat lebih lanjut, karena kita tahu remaja putri adalah calon ibu ya. Betul, ya. Jadi nantinya bisa kemungkinan resiko keguguran, Pak. Jika dia hamil keguguran. Terus jika melahirkan nanti anaknya akan BBLK, berat badan yang rendah dan stunting. Betul. Supaya hal ini tidak terjadi, kan tentunya ada pencegahannya, Bu. Gimana cara mencegah supaya tidak terjadi anemia, Bu? Iya, ini pencegahannya sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Betul. Mudah ya. Ini dari pertama itu dari konsumsi makanan. Asupan makanan tentunya adalah gizi yang seimbang. Nah,
terutama yang mengandung tinggi Fe atau zat besi, tinggi protein, asam folat, kemudian B12 dan vitamin B lainnya. Contohnya Bu, Iya. biar Dari sahabat sehat mengerti betul itu Bu. Iya benar. Contohnya itu bisa kita dapat dari misalnya dari yang hewani Pak ya. Ya, betul. Bisa dari daging, ya, dari sapi, daging ayam, hati, telur ya, dan masih banyak lagi. Nah itu harus dikonsumsi setiap harinya, bisa salah satu atau bahkan lebih dari satu juga lebih bagus. Kemudian dari nabatinya saya ada bayam ya Pak ya, terus ada tomat, juga kacang-kacangan seperti tahu, tempe juga banyak. Termasuk sayur-sayuran yang warna hijau. Iya betul sekali, warna hijau. Kemudian setelah kita mencegah Bu, kalau seandainya terjadi penanggulangannya bagaimana Bu ke masyarakat itu? Iya, saat ini kita sudah punya program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Berarti realisasinya ke sekolah-sekolah ya? Ke sekolah-sekolah. Ya. Jadi remaja putri tidak perlu takut tablet tambah darah itu seperti apa dan apakah itu berbahaya, tidak. Di sini kandungannya itu hanya zat besi dan asam folat saja, seperti yang ada pada makanan. Nah ini adalah tambahan ya, selain mengkonsumsi makanan sehari-hari yang mengandung zat besi dan asam folat. Untuk remaja putri disarankan untuk meminum tablet tambah darah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Cuma begini Pak, ada 2 faktor yang perlu diperhatikan. Nah di sini ada faktor penghambat penyerapan zat besi dan ada faktor yang membantu penyerapan zat besi. Nah, apa itu faktor penghambatnya? Atau biasa disebut inhibitornya itu apa? Yaitu tanin. Tanin itu terdiri dari teh, kopi, susu, kemudian juga ada coklat. Nah, itu yang menghambat penyerapan. Nah, berarti minta tolong anak-anak remaja kalau lagi mengkonsumsi tablet tambah darah jangan berbarengan dengan hal-hal yang dijelaskan dengan tadi. Terutama anak muda itu senang sama coklat Bu. Betul sekali ya. Sudah mengkonsumsi tablet tambah darah, kita hindari dulu untuk meminum seperti teh, kopi dan sebagainya. Kemudian faktor pendukungnya apa Bu supaya itu terserap dengan baik oleh remaja-remaja kita itu? Iya, faktor pendukungnya yaitu mengkonsumsi vitamin C, makan sumber makanan yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu sendiri ada di macam-macam buah-buah, terutama yang kecut-kecut itu ya, yang banyak dikenal masyarakat adalah jeruk, ada disebut vitamin C. Padahal di situ juga banyak pilihan yang lain Mbak ya. Jadi ada mangga, ya ada jambu biji, kemudian tomat yang ada di sekitar kita bisa manfaatkan. Yang terakhir Bu, pesan-pesan untuk para remaja putri kita biar tidak terjadi anemia. Iya. Pesan untuk sahabat sehat, terutama remaja putri, karena remaja ini adalah generasi penerus bangsa. Kemudian calon ibu hamil yang akan melahirkan generasi yang nantinya harus sehat dan cerdas ya. Jadi harus tetap dijaga kesehatannya, tetap sehat, cerdas dan bebas anemia. Terima kasih Bu Elna. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini sangat bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.